Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya? Insyaallah pagi ini kita akan sharing tentang bagaimana pengertian asas, kemudian cara metode kita mewujudkan keluarga sakinah. Masya Allah, keluarga sakinah ini adalah istilah yang populer. Keluarga yang penuh dengan ketentraman, situasi, suasana kebatinan yang sejahtera, bahagia dunia akhirat, itu adalah dambaan setiap manusia ketika memasuki bahtera rumah tangga. Banyak di antara kita, sahabat tafsir yang dirahmati Allah, yang mendambakan keluarga sakinah, tapi belum paham sepenuhnya apa dan bagaimana keluarga sakinah itu. Sehingga kalau pemahaman kita keliru atau salah, maka kita tidak bisa mewujudkannya dalam kehidupan kita. Sebab haqiqatus syai' far'un an tasawwurihi. Ya, bagaimana kita menggambarkan sesuatu itu adalah bagian atau cabang dari pemahaman kita atas sesuatu itu. Ya, maka itu penting kita memahami apa itu keluarga sakinah. Nah, keluarga itu adalah bahasa Indonesia, ya, dan yang dalam kamus besar bahasa Indonesia itu memiliki beberapa arti. Ada ibu dan bapak beserta anak-anaknya seisi rumah. Ada orang seisi rumah yang menjadi tanggungan, ya, sanak saudara dan kaum kerabat, atau juga makna yang keempat adalah satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Secara sosiologis, keluarga adalah golongan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami istri, baik beserta maupun tanpa anak. Ya, kalau kita lihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, disebutkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Maka itu sering dimaknai keluarga itu adalah orang seisi rumah, terdiri dari orang tua, dapat kedua orang tua atau salah satu ayah atau ibu beserta maupun tanpa anak-anaknya. Dapat juga bersama anggota keluarga lain yang menjadi tanggungan dan orang yang membantu dalam keluarga tersebut. Dalam Al-Quran, keluarga ini biasa menggunakan istilah al-ahl atau al-aqrabin. Ashiratak al-aqrabin, ku anfusakum wa ahlikum nara, keluargamu. Ya, kemudian juga Al-Quran menyebut falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wa ibnis sabil. Itu tentang siapa yang berhak untuk kita berikan nafkah atau infak. Ya, yaitu untuk kedua orang tua, sanak kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Inilah keluarga dalam pengertian yang luas, ya, termasuk mencakup anggota masyarakat yang mereka secara kemampuan ekonomi perlu dibantu oleh anggota masyarakat muslim yang lainnya. Subhanallah. Sementara sakinah itu apa? Ya, sahabat tafsir yang dirahmati Allah, itu berasal dari kata suku kata Arab sakana yaskunu sukunan, yang berarti tenang, senang, diam, dan tidak bergerak. Tenang setelah bergejolak, menempati rumah, memakai tanda sukun, itu adalah sakana yaskunu sukunan. As-sakinah itu bermakna apa? Tuma'ninah wal waqar wal mahabbah, yaitu ketenangan, kemuliaan, dan kecintaan. Ya. Di dalam Al-Quran, kata sakinah itu ada digunakan dalam 6 ayat. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 248. Qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum. Di dalam tabut itu terdapat sakinah. Ya, terdapat ketenangan, ketentraman dari Tuhanmu. Lalu yang kedua dalam surat Taubah ayat 26, "Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin
وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Ini Allah turunkan sakinah kepada Rasulnya dan orang-orang beriman pada saat perang Hunain. Ya, subhanallah. Ayat yang ketiga di dalam surat At-Taubah juga ayat 40. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها إلى آخر الآية. Ini bercerita tentang kisah perjalanan hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, supaya beliau mengatakan kepada sahabat yang menemaninya dalam hijrah, la tahzan, jangan kau bersedih wahai Abu Bakar, sebab Allah bersama kita. Maka Allah turunkan sakinah, rasa tentram kepada Rasulullah SAW, dan Allah ya membantunya dengan tentara-tentara yang kalian tidak sanggup melihatnya. Itu yang ketiga. Nah, ayat yang lain surat Al-Fatih ayat 4. وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ. Subhanallah, itu peristiwa dalam perjanjian Bai'atur Ridwan, ya, bai'at di bawah sebuah pohon di Hudaybiyah setelah Nabi menandatangani perjanjian Hudaybiyah. Ya, sesaat sebelumnya umat Islam ini berbaiat untuk sumpah setia membela Rasulullah SAW, hidup atau mati. Ya. Maka Allah berikan ketenangan ke dalam hati orang-orang beriman supaya bertambah keimanan mereka kepada Allah Ta'ala. Lalu surat Al-Fatih ayat 18 juga mengatakan, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Ya. Ini juga sama konteksnya ketika berbaiat. Ya, subhanallah, di Syajaratul Ridwan. Yang keenam, ya. Di situ surat Al-Fatih juga ayat 26. Subhanallah. Jadi Al-Fatih ini ada 3 ayat yang memakai kata sakinah. Artinya apa? Penaklukan ya Makkah yang menjadi prestasi besar Rasulullah SAW di Madinah itu harus didahului oleh apa? Oleh adanya sakinah, ketentraman jiwa, ketenangan hati. Jadi faktor yang dapat maknanya ini apa nih dari semua ayat ini? Allah berikan isyarat bahwasanya kita harus memiliki ketenangan jiwa, ketenangan hati, kestabilan emosi, kestabilan pikiran, kestabilan visi dan misi, kestabilan kondisi makro, sosial, ekonomi, politik, sehingga kita dapat fokus dan berkonsentrasi untuk membangun bangsa. Inilah pentingnya sakinah itu mendatangkan keridhaan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat tafsir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarga sakinah itu adalah keluarga yang senantiasa bertujuan dalam rumah tangganya itu untuk mewujudkan ketentraman atau ketenangan dengan dasar mawaddah warahmah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, "Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Di antara tanda-tanda kekuasaannya, Allah ciptakan istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Maka sakinah itu dimaknai apa? Kedamaian, ketentraman, keharmonisan, kekompakan, kehangatan. Ya, dari sakinah berkembang menjadi apa? Mawaddah warahmah. Mawaddah adalah rasa saling mencintai dan menyayangi dengan penuh rasa tanggung jawab antara suami istri. Dan rahmah adalah
rasa saling simpati, yaitu adanya saling pengertian, penghormatan, dan tanggung jawab antara yang satu dengan yang lainnya. Ya, subhanallah. Maka itu keluarga sakinah, kalau kita gabungkan, bagaimana pembentukan keluarga berdasarkan atau berbasis kepada norma-norma Al-Quran dan undang-undang negara, ya, kita bisa mengatakan keluarga sakinah ini apa? Suatu bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat di kantor urusan agama, yang dilandasi rasa saling menyayangi dan menghargai dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menghadirkan suasana kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Insyaallah kita akan lanjutkan bahasan kajian kita Sapa Pagi esok hari, bagaimana landasan untuk membentuk keluarga sakinah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.